Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Christine, NIM 19531043 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan mengelola kelas, yang dimana yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah kemampuan guru untuk menciptakan dan menjaga kondisi belajar yang optimal dan mengendalikan bila terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Keterampilan pengelolaan kelas penting untuk dikuasai oleh siapapun yang menerjunkan dirinya ke dalam dunia pendidikan, terutama guru. Lanjut, yang B yaitu tujuan mengelola kelas. Yang pertama yaitu mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. C. Pendekatan dalam keterampilan mengelola kelas. Sebagai pekerja profesional, seorang guru harus mendalami kerangka acuan pendekatan kelas. Sebab di dalam penggunaannya, ia harus terlebih dahulu meyakinkan bahwa pendekatan yang dipilihnya untuk menangani suatu kasus pengelolaan kelas merupakan alternatif yang terbaik sesuai dengan hakikat masalahnya. Artinya, seorang guru terlebih dahulu harus menetapkan bahwa penggunaan suatu pendekatan memang cocok dengan hakikat masalah yang ingin ditanggulangi. Lahirnya interaksi yang optimal tentu saja bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Adapun berbagai pendekatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Yang kedua, pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook ini dilakukan untuk memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan guru dalam mereaksi suatu masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini mengajarkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Yang ketujuh, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan suasana sosial di dalam kelas sebagai sekelompok individu cenderung pada pandangan psikologi, klinis, dan konseling. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.